peran dosen itu sebagai penggerak, peran dosen sebagai fasilitator, peran dosen sebagai inspirator, peran dosen sebagai motivator. Nah, ini yang harus menjadi titik temu bagaimana kita betul-betul mampu memberikan inspirasi dan motivasi dalam pengembangan mahasiswa kita. Anak S1 maupun S2, Mbak Rita sebagai Kaprodi S2 tentu akan bisa memberikan kontribusi nyata bagaimana menginisiasi, bagaimana mengorganisasi, dan bagaimana menginspirasi untuk mahasiswa-mahasiswi Prodi S2 PBI UKI. Karena apa? Disinilah orientasi yang kita kembangkan. Sekarang ini kan lagi rame-rame nih, di kurikulum Merdeka semua harus naik kelas kan gitu. Sebenarnya nggak masalah. Prinsip naik kelas dan tidak kelas itu kan hanya formalitas. Sederhananya, anak-anak ndak sekolah SMP, ndak sekolah SMA, tapi mereka bisa belajar berbasis konteks di lapangan, mereka berdagang, pengembangan ilmunya berbasis kondisi yang dia temukan di lapangan, lalu dia merumuskan strategi pengembangan, lalu menghasilkan. Kan mereka meningkat juga, fokus pada pengembangan dirinya. Jadi kaitannya dengan masalah naik kelas dan tidak kelas itu ketika kita sudah bisa melihat semua konteks pembelajaran kemerdekaan belajar yang terintegrasi dalam kesemestaan yang kita temukan, sebenarnya tidak masalah. Wong mereka, mohon maaf, yang tidak naik kelas tadi, dilihat kompetensi unggulannya apa. Mungkin secara keseluruhan itu tidak masuk kelas. Tidak masuk kelas dianggap tidak kompeten. Belum tentu. Tapi si anak mungkin akan memiliki soft skill tertentu yang akan mampu dia kembangkan untuk menemukan jati dirinya. Nah, disitulah harusnya tugas seorang guru, tugas seorang dosen untuk memetakan SDM itu berbasis kondisional. Maka kenapa kurikulum dikembalikan ke kampus, dikembalikan ke prodi, dikembalikan ke sekolah berbasis kondisi lingkungan yang ada di sekelilingnya? Karena kebinekaanlah yang menyebabkan kita berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Kondisi di UKI, kondisi di Solo, meskipun kita sama-sama Solo dan Sulawesi, tapi tentu karakteristiknya berbeda, Mbak Rita. Karakteristiknya beda, Mas Daud. Karakteristiknya beda dengan Mbak Bertin. 3 orang sama-sama di UKI saja saya yakin punya karakteristik yang berbeda-beda. Tetapi setiap insan, setiap manusia itu punya keunggulan, punya kelemahan. Jangan pernah melakukan, mericek, dan juga menganalisis kelemahan ini sebagai bentuk pembulian. Tapi harus kita ambil kelemahan yang kita temukan, kita padukan dengan keunggulan, lalu kita satukan menjadi sebuah kolaborasi, dan disinilah akan menjadi kekuatan yang mengembang. Itu yang harus kita gali dari anak-anak kita. Maka kenapa saya awali untuk merumuskan kurikulum OBE ini dari pemahaman kita terkait dengan kesemestaan keilmuan, terkait dengan kemerdekaan belajar, dan terkait dengan pengembangan literasi digital dan literasi media cetak kita. Karena itulah yang sebenarnya akan kita lakukan. Sebagai proses pengembangan diri, tentu tidak bisa lepas. Sistem dan proses pembelajaran pada pendidikan tinggi akan berbeda dengan sistem dan pembelajaran pada sekolah dasar dan menengah. Ini harus kita sadari betul. Proses pembelajaran anak S1 dengan anak S2 berbeda, dengan anak S3 berbeda. Tentu kita lihat pada prinsip kampus merdeka yang berbasis pada KKNI dan SKKNI, ini akan menjadi rujukan mahasiswa. Untuk apa? Yang didasarkan pada kurikulum, capaian pembelajaran, sistem pembelajaran, medianya daring atau luring, itu bagian dari kondisional. Lalu sebenarnya dalam rangka mewujudkan tridharma perguruan tinggi, tentu tidak lepas bahwa proses ini akan bisa kita wujudkan pengembangan dirinya melalui pendidikan, lalu diintegrasikan dalam konsep magang. Melalui dengan penelitian, diintegrasikan dengan magang. Pengabdian masyarakat bisa terintegrasi tiga-tiganya. Itu kalau kita lihat basis dasar yang kita lakukan di sarjana. Tapi ketika kita pengembangan pada S2, karena proses S2 ini tentu akan berkelanjutan dari S1 yang nantinya bisa outputnya menjadi dosen yang akan melaksanakan tridharma perguruan tinggi, maka harus dikenalkan dengan literasi baru, big data, teknologi, dan berbasis kemanusiaan ini. Karena apa? Lulusan yang kita hasilkan itu betul-betul diharapkan berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas 2020, tentu tidak bisa kita lihat bahwa
dalam konteks ini kita lahirkan profil pelajar Pancasila tadi. Nah, tentu sesuai dengan SNDikti, kita harapkan bahwa lahirnya anak-anak lulusan ini menghasilkan ijazah, SKPI, dan sertifikat kompetensi. Nah, ini tentu Mbak Rita juga akan sangat tepat ketika nanti luaran dari OBE ini, contoh misalnya, nanti mereka dalam konteks menulis kreatif, itu mereka harus menghasilkan sampai memiliki sertifikat kompetensi sebagai editor, sertifikat kompetensi sebagai penulis, sertifikat kompetensi sebagai penelaah ahli, sertifikat kompetensi sebagai MC. Ini akan sangat luar biasa kalau luaran-luaran gitu mereka kita bekali dengan konteks itu. Sehingga apa? Sertifikat kompetensi dari P01 ataupun P03 yang kita hasilkan itu tentu akan bersinergi dengan output yang kita kembangkan di dalam kelas. Kemudian yang bagi pembelajar, tentu untuk pengajar-pengajar mereka akan memiliki sertifikat kompetensi pengajar. Baik pengajar DIPA, baik pengajar di internal kampus ataupun di sekolah, tentu itu terintegrasi bagaimana mereka menguasai pembelajaran berbasis OUT. Dan itu tentu akan bisa menjadi titik temu bagaimana kita menghasilkan konteks pembelajaran yang menghasilkan profil pelajar Pancasila berbasis karakter, kemudian kompeten dalam bidang hard skill dan soft skill, dan juga mereka akan mampu menggerakkan sayap-sayap kesemestaan, bagaimana mereka mampu menginisiasi, memotivasi, dan menginspirasi multigenerasi NKRI. Nah, basis inilah yang tidak bisa dilepaskan Bapak Ibu. Bahwa SNDikti yang ditetapkan dalam Permen 53 tahun 2023, Bapak Ibu lihat, dalam konsep itu ada SN Pendidikan, SN Penelitian, dan SN PKM, itu yang kita wujudkan dalam konteks pembelajaran. Nah, tinggal kita akan lihat, dalam konteks itu tentu masing-masing daerah, masing-masing wilayah punya prinsip yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang berbeda-beda pula. Maka harus kita lihat ketika itu kita wujudkan, pahami bahwa IKU yang diinginkan, yang ditargetkan oleh pemerintah, perguruan tinggi harus menghasilkan 3 pilar lulusan sarjana, yakni memiliki pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wirausaha. Lah, yang ditangkap Mbak Rita sebagai prodi S2 adalah yang B, melanjutkan studi. Sehingga kalau mereka melanjutkan studi, itu ketercapaian IKU di S1 tercapai, lalu dilanjutkan di IKU S2. Nah, ketika melanjutkan studi, berarti Mbak Rita lah yang bertugas melalui kurikulumnya menyediakan kompetensi pengembangan, menyediakan kompetensi produk soft skill yang dihasilkan, dan menyediakan keberlanjutan. Ketika nanti mau lanjut S3, berarti mereka sudah siap dengan bekal konsep metodik teoritik dan juga praktik, penguatan SDM, pengembangan metodik penelitiannya, dan juga pengembangan SDM untuk kompetensi soft skill ketika mereka tidak lanjut S3, tapi mereka sudah siap pakai. Apakah sebagai guru atau sebagai dosen, dua-duanya akan masuk di dalamnya. Dan sekarang Mas Menteri sudah mengeluarkan kebijakan baru ketika mereka, mohon maaf, anak-anak kita tidak memiliki PPG bisa jadi guru sepanjang memiliki sertifikat kompetensi internasional. Dan tentu ini akan menjadi dampak nyata, persaingan kita semakin ketat. Sehingga ini yang harus kita titipkan Mbak Rita dan kawan-kawan, bagaimana prodi S2 PBI UKI ini betul-betul memiliki pembeda dibandingkan prodi S2 lainnya di seluruh Indonesia. Memiliki standar sesuai dengan standar nasional, iya. Tetapi bagaimana memiliki pembeda untuk S2 UKI betul-betul beda dari yang lain, dan itu menjadi rujukan. Pembeda, yang namanya pembeda itu kan tidak harus banyak. Pembeda itu pilih satu yang betul-betul mampu membedakan dari yang lain. Dan itulah orientasi dalam konteks keberlanjutan dari MBKM di S1 dan di S2 akan memiliki kemerdekaan dalam pengembangan diri. Ya, maka ketika itu kita lihat, tentu Mbak Rita harus memahami output produk yang dihasilkan berbasis OBE yang akan kita hasilkan, tentu anak-anak juga tidak lepas dari kategori IKU yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena apa? Capaian produk yang dihasilkan Mbak Rita tentu akan mendukung capaian fakultas IKU fakultas, capaian IKU fakultas akan mendukung capaian IKU universitas. Dan disitulah sebenarnya nanti akan kita temukan bahwa orientasi output atau produk yang dihasilkan anak-anak S2 ini akan mendukung capaian kredibilitas, pengembangan, dan juga luaran dan keunggulan dari program studi S2 PBI UKI. Maka kita lihat kualitas lulusannya dibandingkan dengan kualitas lulusan prodi yang lain seperti apa.
Kualitas dosennya juga harus kita lihat bagaimana. Sesuai IKU, tentu dia akan sudah berproses memiliki sertifikat kompetensi. Apakah dosennya sudah punya sertifikat kompetensi? Nek belum, ya berarti Pak Dekan dan Mbak Rita memfasilitasi. Nek sudah, berarti dikembangkan pada kompetensi yang lain. Sehingga jangan sampai anak-anaknya dipaksa memiliki kompetensi sebagai output, sebagai luaran, tapi dosen-dosennya cukup dengan mendoakan. Nah, itu nggak elok juga. Jadi harus bersinergi antara dosen dan mahasiswa. Sehingga tidak ada lagi konteks bahwa dosen yang paling super, dosen yang paling pinter, dosen yang paling top markotop. Tidak ada ceritanya sekarang. Anak-anak sekarang dengan gawainya sekali ketuk dia bisa menelusuri dunia. Sekali jelajah ke perpusnas.go.id, semua sumber materi 7 turunan tidak habis. Lalu di GLA di Kemendikbud 7 turunan tidak akan habis. Maka di mana kita mau mengatakan paling pinter, di mana kita mau mengatakan paling super, semua sejajar. Tetapi diperlukan pelatih, diperlukan pendamping, diperlukan konsultan, diperlukan teman, diperlukan fasilitator, diperlukan motivator, diperlukan inisiator dan juga inspirator bagi multi generasi NKRI untuk menemukan produk-produk unggulan yang nanti akan dihasilkan. Ini adalah peran dosen ada di dalamnya. Maka kegiatan-kegiatan praktik dan tentu yang berkolaborasi dengan pembelajaran teori harus dilakukan. Maka saya kira Mbak Rita di S2 ini juga harus diintegrasikan dengan berbagai produk unggulan yang mereka akan temukan, produk-produk yang dihasilkan ketika mereka di S1 magang, melakukan proyek, di S2 pun saya kira juga proyek-proyek itu bisa dilakukan. Tentu harus dipetakan. Jangan akhirnya semua dosen memberikan proyek, tapi dielaborasi dengan konteks kebersamaan. Tentu kita sepakati untuk mahasiswa semester ini akan menghasilkan proyek berapa. Saya kira prodi perlu menentukan itu. Oh, proyek penelitian kita ambil. Kita tugaskan dosen ABC menghasilkan proyek penelitian yang nanti sampai luaran. Untuk nasional dan internasional gitu. Kemudian proyek internal, nasional. Kita tugaskan dosen ABC untuk mendampingi mata kuliahmu akan menghasilkan proyek ini. Sampai mereka jadi owner, pengusaha sesuai CPL kita mau menjadi wirausaha. Nah, kita temukan bagaimana mereka harus magang di penerbitan, magang di radio, magang di televisi. Targetnya mereka menjadi owner, menjadi pengusaha-pengusaha bidang industri kreatif. Nah, kemudian yang basis penelitian tadi, mereka harus bisa menghasilkan sebuah penelitian dalam dan luar negeri. Outputnya Sinta 2 dan outputnya adalah Scopus, nah, misalnya. Itu sangat luar biasa. Lah inilah betul-betul kurikulum basis OBE yang nyata dari perencanaan, pelaksanaan, hasil. Nanti dievaluasi lagi, nggak tercapainya kenapa? Oh, kelompok peneliti, kenapa nggak tercapai? Oh, kendalanya ini. Kita coba lakukan terobosan. Kelompok industri kreatif wirausaha, kenapa nggak tercapai? Oh, ini. Oke, oh sekarang kelompok pembelajaran. Bagaimana kita proses magang bertukar pengajar kita untuk melatih mereka menjadi dosen. Wah, mereka dimagangkan jadi dosen di kampus A, B, C. Keren. Kalau bisa realisasi itu, maka kan output CPL kita, profil pelajar kita, profil lulusan kita menjadi pendidik, menjadi dosen muda yang kita hasilkan nanti, kemudian menjadi wirausahawan dan juga menjadi peneliti. Maka terintegrasi. 3 poin itu kalau dikembangkan oleh Mbak Rita benar-benar betul-betul beda dari yang lain, ditambahkan kekuatan UKI yang memiliki spesialis apa, oh saya yakin itu sudah akan menjadi pembeda seperti Pak Irwan Kartajaya mengatakan, miliki PDB, positioning, different, dan branding. Maka disitulah seluruh masyarakat Indonesia, apalagi Mbak Rita menjalin kerjasama kemitraan dengan industri, dengan kampus, dengan sekolah yang menempatkan lulusannya langsung ditempatkan. Keren, luar biasa itu. Nggak ada yang tidak mau sekolah ke UKI, S2 PBI. Karena apa? Luarannya langsung ditempatkan kerja pada kemitraannya. Ini yang diharapkan oleh pemerintah dan juga ini yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia.